Ini juga nyaman sekali. Jadi Hyundai itu kalau bikin sesuatu, itu bikin mobil itu memang kompartemennya memanjakan pengendara. Kita pindah ke Ioniq, Hyundai Ioniq. Harganya dulu cukup pricey karena tidak ada saingan. Dulu di angka 800 juta. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini kan ke depan sendiri. Ini salah satu fitur yang saya suka. Jadi kalau driver masuk, dia akan memposisikan kursi itu ke depan sesuai settingan awal. Tapi kalau kita keluar, dia akan mundur sendiri agar memudahkan driver untuk keluar. Nah, untuk menyalakan kita injak rem, tekan tombol start stop. Di sini nggak ada kuas transmisinya. Nah, kuas transmisinya ada di sini. Nah, ini kalau D tinggal D, tinggal mundur di R, ditarik belakang. Keunggulannya kan ada ini, apa? Panoramic sunroof yang sangat lebar. Ini coba sebelah atas ini. Nah, ini posisi kebuka ya tadi ya. Kalau nutup tinggal di gini doang. Nah, panelnya ini. Sesuatu yang bikin saya nyaman di sini adalah di sini cukup lengkap. Jadi ada EV itu untuk mengetahui status mobilnya masih berapa persen, kira-kira berapa persen, AC-nya gimana, terus posisinya gimana, apa ini kira-kira sampai mana. Ada phone biasa ya untuk kita connect Bluetooth lah, kita telepon gitu biasa. Jadi di sini ini sayangnya untuk AC itu touchscreen. Jadi kalau kita lagi posisi nyetir itu kita ngotak-atik AC lumayan sulit. Kayak gini kita sambil nyetir, oh nyenggol sebelahnya gitu nggak bisa. Ini dari panel bawah ini bisa, dari panel atas ini bisa, tapi sulit sekali lagi di atas ini ya sulit karena touchscreen. Jadi nyamannya lagi, kenapa saya bilang nyaman itu adalah kursi ini bisa kita panaskan, bisa kita dinginkan. Nah, itu salah satu fitur yang saya sangat sukai itu di situ. Fitur penghangat kursi dan pendingin kursi. Ya, ini enaknya di sopir ada, di penumpang depan juga ada. Nah, di sini bisa nyimpen memori seat. Jadi kalau posisinya lagi bawa barang nih, kita pencet mode apa aja ini bisa dimajukan. Terus quiet mode ini saya nggak pernah ngotak-ngatik sih ini. Atau kalau nggak semuanya itu sound of nature. Nah, jadi ini suara-suara alam. Suara-suara alam itu ada laut, ombak, ada hujan. Nah, di sini artificial sound of nature lah biasanya. Jadi keamanan ini dijamin ya Pak untuk driver ya Pak, untuk mobil ini ya? Mobil ini, nah itu keamanannya yang namanya ADAS tadi itu penting banget ADAS itu. Ini juga nyaman sekali. Jadi Hyundai itu kalau bikin sesuatu, bikin mobil itu memang kompartemennya memanjakan pengendara. Ada satu fitur yang cukup menyenangkan sebenarnya. Jadi lumbar itu kalau kita punggung kita saat nyetir itu pegel gitu, jadi bisa menekan titik yang pegel itu. Jadi dia menekan titik punggung kita yang sakit. Tak, nah coba di sini, dia akan naikkan ini, naik terus kan ini. Saya seringnya ini pegel kalau kurang minum air atau apa ini, jadi punggung itu pegel. Tapi dipencet ini setelah mungkin 1 menit langsung sembuh. Tapi udah power, dipencet dia buka sendiri. Cukup luas, jadi kalau kita bawa lemari kecil atau apa bisa masuk sini. Di sini ada yang namanya charging portable. Lalu kalau kita ke rumah siapa, baterainya habis bisa dicas pakai portable itu. Lalu ada cairan, kalau mobil ini nggak ada ban serepnya ya. Jadi kalau bocor, seandainya bocor, kita segera mungkin ke pom bensin terdekat untuk nambal. Tapi kalau seandainya nggak cukup, bisa dipompa dulu pakai ini, terus ada cairannya untuk ngisi kebocoran itu. Tapi saya nggak pernah pakai. Saya juga persiapan pakai tambal ban manual. Bisa ada persiapan pakai ini. Bisa pakai. Belum pernah nyoba soalnya. Jadi kalau nggak darurat nggak pernah tak pakai. Nah, itu tadi fitur-fiturnya Ioniq dengan kenyamanannya, dengan kompartemen-kompartemennya yang lengkap. Oke, ini penjelasan saya tentang Ioniq. Mungkin kurang detail karena saya bukan reviewer mobil, nggak paham istilah-istilahnya di dalamnya.
seperti ini tadi, saya bisa pakai bintang 5 untuk mobil ini.